Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 10 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 10 Juni 2024. Kalau aku melihat sih dia lagi fokus dengan karir dan keuangannya ya. Ya, walaupun di sini kadang dia sering kepikiran kamu, ingin ketemu dengan kamu, ingin menunjukkan rasa cintanya sama kamu ya. Dia masih memiliki rasa ketertarikan yang kuat dengan kamu. Cuman saat ini dia memang realistis ya. Dia sedang memikirkan keadaan materinya dulu gitu, finansial ya, karir seperti itu. Dan ya, kalau aku lihat di sini dia masih sayang sama kamu, masih sangat-sangat memiliki perasaan cinta yang kuat dengan kamu ya. Kalau kalian di sini masih ya punya ketertarikan, dan aku lihat akan ada segera sesuatu yang akan dia lakukan. Entah ini tentang kejujuran, entah ini akan datang ke kamu, intinya ini sesuatu yang bisa membuat semuanya jadi jelas. Ya, ini akan ada kejelasan dari dia, segera akan dia kasih tahu gitu. Entah tentang kepastian hubungan kah, atau perasaan dia sebenarnya kah, atau apapun itu yang berhubungan dengan kamu dan dia. Oke, Six of Cups. Kalau aku lihat sih, sebenarnya sih dia ini nih masih terbayang-bayang dengan masa lalu ya. Masa lalunya, entah ini masa lalu bersama kamu kah, atau masa lalu dia yang sebelum kamu. Tapi yang pasti di sini dia merasa bersalah banget, dia merasa malu banget sama kamu ya. Dia merasa kayak bodoh banget, selama ini dia itu tidak memperlakukan kamu dengan baik ya. Intinya di sini dia merasa bersalah sama kamu karena selama dia bersama kamu, dia itu kurang dalam apresiasi cintanya ya, mengapresiasi cintanya kamu, cintanya dia, seperti itu. Dia selalu membuat hubungan kalian jadi sengsara kalau aku lihat di sini. Terus juga aku lihat di sini tuh ketika sekarang dia tidak bersama kamu, keadaan dia tidak stabil. Aku melihat di sini ya, keadaan dia penuh dengan ketidakpastian, atau keadaan dia kayak goyah gitulah ya. Terus itu juga dia menyesali juga atas tindakan dia selama ini ke kamu yang sering mengabaikan kamu, bahkan kurang dalam effort ya, kurang dalam antusiasmenya dia membuat hubungan kalian bisa berkembang gitu. Jarang banget dia ini ada effortnya, atau mungkin bahkan nggak pernah sama sekali. Terus juga komunikasi buruk, aku lihat di sini jarang sekali ada komunikasi di antara kalian, karena sebenarnya si dia ini tuh masih memiliki masalah atau trauma dari masa lalunya ya, atau mungkin dia ini punya inner child yang belum sembuh, sehingga ya berpengaruh gitu dengan hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat banyak hambatan-hambatan juga ya di hubungan kalian selama ini. Kemudian aku melihat bahwa kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah menjadi sosok ayah. Bisa jadi dia suamimu ya, mantan suamimu kah, atau suamimu, atau bisa jadi dia ini orang yang sudah pernah bercerai ya, dan dia sudah menjadi sosok ayah gitu ya. Dia menganggap suatu komitmen ya, dia menganggap suatu hubungan itu sangat sakral gitu ya, sangat serius, sehingga sebelum dia melangkah lebih jauh dengan kamu, dia itu harus lebih paham dulu tentang kamu, apa yang
siapa kamu, terus itu sifat kamu seperti apa. Intinya dia harus lebih mengenal lebih jauh tentang kamu terlebih dahulu sebelum dia melangkah lebih jauh tentang dengan kamu. Kalau aku lihat di sini, mungkin dia ini berasal dari orang yang tadinya itu berkecukupan, ya, berkecukupan atau bahkan sukses. Tadinya itu dia orang yang sukses atau berkecukupan. Dan aku melihat bahwa prinsip dia dalam menjalani suatu relationship adalah bisa membuat pasangan itu merasa nyaman baik secara emosional maupun materi, seperti itu ya. Jadi dia tuh pengen punya hubungan relationship, entah itu berkeluarga ataupun berhubungan pacaran atau apapun itu, yang pasangan pun bisa merasakan ketenangan, kenyamanan bersama dia, terutama secara emosional dan materi, seperti itu ya. Terus itu juga kalau aku lihat nih, kamu dengan dia memang saat ini kan sudah berpisah ya, sudah saling menjauh, sudah saling tidak peduli. Aku lihat ini intinya ya saling menjauh lah kamu dengan dia. Tapi aku lihat memang dari dulu sih ya, dari dulu hubungan kalian ini seperti ini terus nuansanya, putus nyambung atau on off. Jadi datang pergi nggak jelas gitu ya. Tapi sebenarnya aku lihat memang masih ada sesuatu yang memang belum selesai di antara kalian. Makanya selalu ketika siapapun yang pergi itu selalu dihadirkan kembali ke hubungan ini gitu ya. Nah memang tugas dari si dia adalah memberikan pembelajaran ke kamu, dan tugas kamu terhadap dia juga memberikan pembelajaran dengan dia, sehingga aku lihat di sini hubungan kalian itu masih on off itu karena ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian gitu ya. Dan mungkin inilah yang mungkin membuat kamu dan dia itu suka ragu, suka bingung ya. Kenapa sih hubungan kita kok udah pergi datang lagi gitu terus ya. Apakah memang kamu orang yang tepat baginya atau dia tepat bagimu, seperti itu ya. Kalian sampai sering berpikir gitu, apa memang dia ditakdirkan untukku atau bukan gitu ya. Kalian sering merasa terheran-heran gitu dengan situasi yang kalian alami. Oke, sebenarnya dari awal tuh dia memang ragu sama kamu ya. Dia ini bingung antara memilih kamu atau pilihan yang lain, misalkan si A, si B, si C, atau bisa jadi pilihan lain itu mungkin keluarganya, orang tuanya, atau mungkin masa lalunya, seperti itu ya. Jadi sempet dia ini kayak ragu sama kamu, makanya juga hubungan kamu dengan dia juga on off terus gitu. Nah, tapi karena ini ada di Chariot, aku lihat bahwa si dia ini sekarang sudah mantap yakin bahwa hatinya memang tertuju ke kamu. Hatinya itu memang menginginkan kamu ya, dengan yakin, mantap, dengan keteguhan hati bahwa dia akan datang lagi ke kamu gitu ya. Dia ingin menunjukkan perasaan dia lagi ke kamu. Kalau aku lihat dia ini nampaknya banyak kebisaan ya, kalau aku lihat di sini. Terus itu juga dia ini punya standar yang cukup tinggi tentang kualitas hidup ataupun pasangan gitu ya. Dia ini orang yang pengen punya jabatan kalau di karir gitu ya, di pekerjaan. Terus itu kalau misalkan pasangan tuh maunya yang mungkin cantik atau ganteng, kaya raya, ramah, sopan, apalagi. Nah banyak lah ya, sesuai indikasi dia lah ya, kriteria dia gitu ya. Intinya ada kriterianya lah dia itu kalau mencari pasangan, dan itu harus berkualitas kayak gitu. Terus itu juga aku melihat bahwa kalau aku melihat juga di sini ya, ada suatu effort ya yang ingin dia berikan terhadap kamu tentang hubungan kalian ya. Dan kalau aku lihat di sini, aku lihat kayak dia ingin berbagi dengan kamu tentang
apa sih namanya itu, effort ya, tentang effort, tentang keuangan seperti itu. Dia ingin menunjukkan gini loh, dia ini orang yang memang menganggap keuangan itu penting dari segala aspek kehidupan termasuk percintaan. Jadi percintaan itu nggak akan bisa lancar kalau misalkan keuangan dia aja drop seperti itu. Nah, dan hubungan itu bisa akan mudah dia jalani kalau misalkan keuangan itu lancar. Intinya seperti itu ya. Maka dari itu aku melihat bahwa si dia ini tuh ingin membuat hubungan kalian itu baik-baik saja. Nah, untuk membuat hubungan kalian baik-baik saja, berarti dengan apa? Ya dengan dia memperbaiki keadaan keuangannya terlebih dahulu, gitu loh. Ya kan dia bilang, dia ini orang yang pemikirannya itu keuangan adalah pemicu semua keadaan dia akan menjadi baik, gitu, dalam segala aspek ya, mau itu karir, percintaan, pertemanan, kehidupan sosial, seperti itu ya. Nah, terus itu juga aku melihat bahwa dia ini kan ingin ya membuat pasangannya, siapapun dia yang bersama dia, maksudnya pasangan yang bersama dia itu memiliki kebahagiaan secara emosional dan materi. Nah, itu juga maksudnya ya, dia ini ingin memenuhi kebutuhan pasangan ya secara emosional dan materi gitu loh. Kalau emosional, aku lihat mungkin dia ini orang yang memang stabil secara emosional, sehingga ya oke, dia bisa mengimbangi emosionalnya kamu. Dia mungkin bisa akan membahagiakan kamu secara emosional. Tapi aku melihat bahwa si dia ini tuh harus bisa menyeimbangi kamu dari finansialnya kayak gitu ya. Makanya saat ini dia itu sangat-sangat memperhatikan keadaan finansial dia dulu, menstabilkan kehidupan dia dulu ya. Nah, kemudian ketika dia nantinya sudah selesai dengan masalah karir ya, terus itu finansial dia, maka di sini dia akan bisa fokus dengan percintaannya, dengan yang lainnya seperti itu. Karena memang si dia ini ingin menjaga keadaan finansial bagi diri sendiri, bagi pasangannya nanti ke depan, bagi keluarganya, dan bagi apapun nanti ke depannya gitu loh. Ya mungkin dia ingin ada tabungan jangka panjang ya, untuk biaya pernikahan, biaya tak terduga di masa depan. Nah, dia pengen stabil dulu dari itu gitu loh. Jadi saat ini kalau aku lihat benar-benar sedang bekerja keras untuk bisa balance ya, balance dari segala aspek. Kalau aku lihat di sini, terutama yang sekarang dia fokuskan adalah materi ya, seperti itu. Dan aku melihat bahwa dia ini sekarang kayak ngerasa single, atau memang saat ini dia memang lagi single gitu ya, dia memang lagi sendirian. Kalau aku lihat di sini ya, dia lagi membuat dirinya hanya fokus dengan materi, dengan karir kayak gitu. Nah, mungkin ini juga ya yang membuat hubungan kalian dengan si dia ini tuh kadang sering dicuekin ya, karena dia terlalu fokusnya ke materi ya, materi, uang, sehingga kamu sering merasakan seperti sendirian. Walaupun punya hubungan dengan dia, kamu selalu merasa sendirian seperti itu kalau lihat ya. Karena ini bisa dibilang tuh kayak ini orang lagi bener-bener gila kerja, gila uang ya. Aku lihat seperti itu. Kalau aku melihat setelah dia mulai stabil dengan keuangannya, atau setelah dia mulai merasa baik-baik saja secara keuangan, aku melihat di sini dia akan membuka lagi komunikasi dengan kamu. Dia akan menghubungi kamu lagi ya, dia akan mengekspresikan perasaannya ke kamu ya. Dia di sini akan menunjukkan keinginannya sama kamu, karena selama dia berpisah dengan kamu, dia ngerasa kayak sendirian ya, terus itu ngerasa kayak patah hati banget dengan kamu. Terus itu juga aku melihat di sini dia ya ada rasa kecewa.
entah kecewanya dari apa, tapi di sini aku melihat bahwa dia kayak kecewa gitu, sehingga ya mau nggak mau juga dia harus menenggelamkan diri pada bekerja dengan keras gitu ya. Dia menyibukkan diri dengan pekerjaan, dan dia sangat bekerja dengan keras gitu loh, untuk bisa menghilangkan rasa kesepiannya dari kamu, patah hatinya dari kamu, rasa kecewa, rasa sedihnya dari kamu, seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini memang campur aduk ya perasaan dia, tapi setelah nanti dia selesai dengan masalah materi dan karir dia, aku lihat di sini dia akan membuka kembali komunikasi dengan kamu. Terus juga aku lihat di sini dia ini itu masih memiliki keinginan yang kuat ya, dia masih memiliki perasaan yang kuat terhadap kamu juga, makanya di sini dia pengen datang lagi gitu loh ya. Dia akan ketika dia sudah mulai sembuh dari karir, keuangan, patah hatinya, kekecewaannya, maka aku lihat di sini ya, dia akan datang lagi ke hubungan kalian. Walaupun mungkin kedepannya juga dia nggak tahu akan seperti apa cerita ke depan hubungan kalian, tapi aku lihat di sini dia akan menuju ke masa depan dengan kamu. Seperti itu. Untuk masalah apakah nanti kalian bisa bersama, ya itu tergantung dari kalian berdua. Kalian akan menyikapinya seperti apa. Kalau misalkan apakah dia akan datang lagi? Ya, dia akan datang lagi. Apakah dia akan komunikasi lagi? Ya, dia akan komunikasi lagi dengan kamu. Cuman apakah kalian akan bisa bersama? Ya itu tergantung dari kalian. Apakah kamu mau memperbaiki hubungan dengan dia, welcome dengan dia, memaafkan dia? Seperti itu ya. Bisa jadi juga kekecewaan yang dia miliki adalah kecewanya karena dia tidak bisa membuat hubungan kalian stabil selama ini, karena keadaan finansial dia yang mungkin masih buruk ya, masih sulit, seperti itu ya. Jadi intinya nih, untuk saat ini dia sedang mencoba untuk berjuang untuk bangkit lagi, agar dia juga bisa ngefokusin dengan yang lainnya, seperti itu. Maksudnya dengan yang lainnya tuh dengan percintaannya ya, dengan kehidupan dia yang mewah seperti dulu, kayak gitu, yang nyaman, aman, tentram seperti dulu, seperti itu ya. Jadi kalau tentang perasaan, of course dia masih sayang sampai hari ini terhadap kamu ya. Cuman mungkin ada beberapa nih yang kelihatannya kayak cuek gitu ya, kayak tidak menunjukkan, nggak kok kayaknya dia nggak cinta sama aku, soalnya dia begini, soalnya dia begitu. Ya gimana dia mau menunjukkan perasaan cintanya, dia aja sini mumet gitu loh, mumet sama uangnya, mumet sama karirnya, mumet dengan dia tidak ada power, tidak ada kemampuan untuk membuat segalanya jadi lebih baik gitu. Intinya pusing lah nih orang kalau aku lihat ya, dengan keadaan hidup dia saat ini, seperti itu ya. Apalagi di sini mungkin dia pernah mengatakan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang mungkin mengecewakan kamu. Nah itu sejujurnya dia pengen menarik kembali kata-kata itu, kata-kata yang mungkin membuat kalian salah paham, membuat kamu terluka, membuat kamu kecewa. Ada kata-kata yang mungkin terakhir kali dia ucapkan ke kamu, akhirnya kalian salah paham dan ya kalian berpisah, kalian mengambil keputusan untuk meninggalkan dia, seperti itu ya. Entah itu apa gitu ya, mungkin tentang ini sebenarnya dia cinta sama kamu, sayang sama kamu, tapi dia bilang bahwa enggak kok, aku nggak cinta sama kamu, aku nggak sayang sama kamu, seperti itu. Nah itu kan membuat kamu terluka ya. Nah itu yang pengen dia tarik lagi gitu, karena sebenarnya perasaan dia di sini aku lihat masih kuat sama kamu, masih sayang sama kamu, masih punya gairah gitu. Tuh, apalagi di sini, you were the best thing in my life, kata dia. Kamulah yang terbaik dalam hidupku. Nah, kalau misalkan dia pernah menjalani hubungan dengan si A, si B, si C gitu ya, di antara mereka semua, kalau dibandingin dengan kamu, mereka semua itu nggak ada apa-apanya gitu. Karena you are the best thing in my life. Kamu lah yang sosok yang terbaik dalam hidupku, kata dia. Mungkin kamu yang lebih perhatian, kamu lebih mengerti dia, kamu lebih dekat dengan dia, kamu lebih segala hal, lebihnya itu segala hal untuk dia, untuk kebaikan dia gitu ya.
Terus I hope that you can forgive me one day, tuh ya. Mungkin dari ini dia berharap suatu saat nanti kamu akan memaafkan dia. Entah kata-kata yang mungkin menyakiti kamu, mengecewakan kamu, ya akhirnya kalian salah paham. Nah, di sini dia berharap suatu hari nanti kamu bisa memaafkan dia atas tindakan dia atau kata-kata yang pernah dia utarakan dan menyakiti kamu. Seperti itu ya. Saat ini dia sedang menyembunyikan jati diri dia sebenarnya atau siapa diri dia sebenarnya. Ya dia nggak mau, makanya itu tadi aku bilang ya, bisa jadi dia ini sebenarnya masih sayang sama kamu dalam hati, ya perasaannya masih cinta banget sama kamu, tapi ketika dia mengutarakannya lewat mulutnya itu berbeda gitu, karena sebenarnya di sini dia ingin menyembunyikan siapa sih diri dia sebenarnya. Mungkin dulu kan aku bilang ya, dia ini orang yang sebenarnya berkecukupan atau ya paling nggak tuh ya stabil lah, karir mungkin ada, keuangan juga mungkin ada gitu ya. Nah tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba anjlok, tiba-tiba down gitu ya keadaan keuangannya. Jadi dia nggak mau apa ya, kamu memandang dia tuh remeh, memandang dia tuh buruk gitu ya. Dan aku lihat dia juga punya harga diri yang cukup tinggi sehingga dia tuh nggak mau dipandang remeh kayak gitu. Makanya di sini dia menyembunyikan siapa diri dia sebenarnya dan apa yang terjadi dengan dia gitu loh ya. Makanya di sini dia membalikkan fakta yang sesungguhnya terhadap kamu. Sebenarnya dia cinta tapi ngomongnya nggak cinta, seperti itu. Dia berharap dia masih bisa berbagi cerita dengan kamu ya, dia masih bisa curhat sama kamu tentang hal-hal yang baik-baik gitu ya. Dia pengen banget kalian tuh masih bisa saling ngobrol, saling cerita, saling berbagi cerita seperti itu ya, karena dia seneng banget loh ngedengerin cerita kamu. Dia tuh paling seneng kalau ngobrol sama kamu, entah ngobrolin apa aja, pokoknya senang aja gitu. Makanya di sini I wish I could share my good news with you. Ya dia senang banget kalau misalkan berbagi cerita ya, berbagi berita-berita baik ya dengan kamu. Dan dia berharap juga bisa mendapatkan berita baik dari kamu. Ya mungkin dia pengen tahu keadaan kamu, sebenarnya kamu juga sebenarnya masih sayang sama dia, masih cinta sama dia, masih ngenungguin dia kayak gitu. Dia pengen banget ngedenger berita itu dari kamu gitu. I want to feel that way again. Ya, dia ingin merasakan kembali perasaan dimana saat-saat kalian masih bersama seperti dulu ya, penuh dengan canda, penuh dengan cerita, penuh dengan amarah, kesal ya, kecurigaan, kecemburuan dari kamu, semuanya dia nikmati ketika dia bersama kamu dulu. Nah itu ingin dia rasakan lagi gitu ya, ketika kamu lagi cemburu banget sama dia, ketika kamu nyariin dia, ketika kamu cerewetin dia, itu dia seneng gitu, dan dia ingin merasakan itu lagi. Kenapa? Karena dia ngerasa kayak ada yang merhatiin dia, karena ada yang dia ngerasa kayak ada yang membutuhkan dia gitu loh ya, menyayangi dia. Dan ya dia ingin ngerasain lagi rasa-rasa cinta yang dulu pernah hadir di kehidupan dia bersama kamu gitu, kalau kalian sih ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya. Dan ini aku punya shio. Shio-nya bisa shio kamu, bisa shio dia ya, kalian situasikan aja ini shio-nya siapa. Ada shio ular, ada shio monyet, ada shio babi, shio kambing, ayam, tikus, macan,
Oh, nggak kelihatan ya. Dan kuda. Oke, itu aja ya. Cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.